Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Nah, setelah sekian lama aku nggak bikin video, kali ini aku ada rencana mau bikin video rutin lagi, ya kan? Mau coba dokumentasiin apa yang aku pelajarin, dan mungkin kalau teman-teman mau ikut belajar bisa ikutin sama-sama gitu ya. Di video kali ini aku bakal coba ajak teman-teman belajar tentang Snowflake ya. Jadi Snowflake ini merupakan salah satu platform yang biasa digunakan sebagai data warehouse gitu ya. Mungkin kalau ngomongin data warehouse teman-teman udah pada tahu ada beberapa yang sering digunakan juga kayak BigQuery, Redshift, dan lain-lain gitu ya. Snowflake ini spesialisasinya dia ada di data cloud gitu ya teman-teman. Jadi gimana kita memanfaatkan cloud teknologi untuk bisa mengambil manfaat dari data yang kita punya ya. Salah satunya ya tadi menggunakan Snowflake ini sebagai data warehouse gitu. Walaupun sebenarnya dia ada beberapa fitur-fitur lain yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya, cuman untuk sekarang saya bakal fokus di penerapan Snowflake sebagai data warehouse. Oke, nah teman-teman kalau mau explore gitu ya, ini ada banyak banget informasinya di websitenya dia di snowflake.com teman-teman. Nah jadi untuk belajar Snowflake ini, dia tuh punya getting started resources yang lumayan menarik buat kita ikutin gitu ya teman-teman ya. Ini ada beberapa yang lain juga sih sebenarnya. Cuman tadi aku udah temuin ada getting started webnya dia. Ini di quickstart.snowflake.com. Ini mereka nyediain beberapa kayak virtual hands-on lab ya yang bisa kita ikutin, ada step-stepnya. Ini ada macam-macam, getting started, data engineer, data science, bisa di filter juga teman-teman. Cuman karena aku baru mau belajar, aku bakal cari yang dasar dulu gitu ya. Gimana sih sebenarnya kita menggunakan Snowflake ini? Tadi itu udah sempet cari ada namanya Getting Started with Snowflake, Zero to Snowflake. Nah, ini dia nih. Nah, caranya aku bakal ikutin yang ini. Ada beberapa task yang bakal dilakukan ya, teman-teman di sini. Ini kita lihat kita bakal mulai belajar dari gimana membuat staging, lalu load datanya, lalu gimana kita menjalankan analytic query, mengcloning objek, dan seterusnya gitu ya. Oke, nah asiknya untuk bisa belajar, dia menyediakan 30 hari free trial nih teman-teman. Jadi kita bisa daftar dulu kalau yang mau ikutin belajar bareng-bareng. Ini kita bisa daftar, sign up for free 30 day trial of Snowflake gitu kan. Kita bisa dapat kalau nggak salah 30 hari plus 400. Ah ya benar, 400 worth of free usage ya. Jadi tinggal daftar aja, silahkan. Kalau aku kebetulan udah daftar, jadi ya ini udah login sih. Ini kalau misalkan kita mau logout dulu gitu ya. Nanti kalau udah daftar, kita bakal masuk ke halaman loginnya dulu. Sini. Nah ini udah aku save ya, tinggal sign in aja. Nanti dia masuk ke sini. Oke, ini boleh dibilang tampilan utamanya gitulah ya. Selanjutnya kita bakal ikutin step by step untuk getting started with Snowflake in 90 minutes tadi ya kalau kita lihat durationnya. Cuman nanti mungkin videonya bakal aku bagi ke beberapa sesi gitu, nggak semuanya kita selesaikan langsung. Jadi jangan lupa subscribe kalau belum subscribe biar nggak ketinggalan, dan juga nyalain notifikasinya juga nanti ya biar kalau aku upload video lagi udah dapat notifikasi gitu. Alright, let's start. Oke, ini aku tutup dulu kali ya. Ini sama sih sebenarnya. Oke, nah jadi step yang pertama yang harus dilakuin ini, kita harus sign up dulu ya teman-teman ya. Jadi yang kalau belum sign up bisa tinggal sign up aja di sini. Prerequisite-nya ya udah punya 30 day trial-nya buat belajar. Kalau ada yang memang udah pakai di kantor atau buat pribadi ya silahkan juga bisa digunakan. Lalu sedikit basic knowledge SQL, database concept, dan object. Oke, nanti ini kita bakal lihat seperti apa. Familiarity with CSV, delimited files, ya artinya structure data gitu ya, dan JSON semi-structured data. Jadi kayaknya nanti kita bakal memanipulasi data JSON juga, nggak hanya data CSV yang delimited files aja. Alright, so prerequisite-nya udah. Next, kita mau prepare lab environment. Oke. Ini harusnya bisa di-next aja. Kalau kita udah registrasi udah bakal masuk. Selanjutnya kita akan masuk di user interface. Oke. Nah, ini tadi udah login gitu ya. Navigating Snowflake UI. Ini ada worksheet gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada worksheet, teman-teman. Dimana di sini kita bisa lihat ya apa-apa aja kayak query atau folder yang udah kita bikin gitu kan. Ini ada foldernya juga, ada worksheet yang tersedia, ada recent file yang emang dibuka juga. Next, kita bisa lihat ada, oke, nanti di dalamnya kita bisa lihat ada beberapa. Misalnya kita masuk satu ya.
Ini deh, aku masuk sini. Nah, di sini tuh ada home icon gitu kan, kalau kita mau balik ke home lagi. Lalu ada nama worksheet-nya. Ini nama worksheet-nya. Ini ya, City Bike, nama worksheet-nya. Kemudian ada filter button. Kalau ada yang mau di-filter tuh, mana tadi filter? Kita bisa search di sini sebenarnya ya, kalau kita mau search. Kalau udah masuk ke dalam, ya, ini ada beberapa sih. Ini ada untuk roles yang kita gunakan dan compute mesinnya mau pakai yang mana. Ini aku udah sempat bikin 2 juga. Oke. Next ada play. Tentunya kalau kita mau running query bisa play aja di sini sih. Gitu. Oke, ini clear mengenai worksheet. Lalu ada dashboard. Nah, dashboard nih walaupun di sini sebenarnya cuma buat data aja gitu ya, tapi dia nyediain fitur dashboard kalau kita mau bikin yang sederhana-sederhana aja. Cuman kayaknya nggak kita bahas dulu deh. Dia cuman memberi informasi kalau kita bisa membuat flexible display one or more chart gitu kan. Nanti dalam bentuk tiles. Kalau kita mau bikin dashboard sederhana, ini ada contohnya nih. Oh, nggak ada ternyata. Oke, nggak ada. Berarti dia emang nggak fokus di situ. Lalu ada share data. Nah, ketika kita masuk data ya, ada 2 ya sebenarnya. Ada databases. Ini dimana database ditampilkan di sini. Ada core ya, ada account usage dan lain-lain. Ada Snowflake sampel data juga gitu ya. Ini sampel-sampel data yang emang udah ada skema-skemanya. Lalu ada private sharing. Ini kalau kita punya data-data yang di-sharing gitu ya. Jadi ada yang direct sharing. Ini kalau kita mau share data, kita bisa share data. Dan ada akun tertentu, tuh kita bisa sharing juga. Gitu. Nextnya ada marketplace. I believe dia juga bakal jelasin marketplace ya kan, bener? Marketplace ini dimana kita bisa dapat, ya kadang bisa free data, atau kita juga bisa dapat data-data yang emang disediain sama provider gitu kan. Kayak misalnya ada IP geolocation gitu. Nah, available on request, kita bisa minta kalau kita butuh gitu kan. Ini bisa dipanggil. Ini buat parsing IP dan kayak jadi lokasi nih nanti nih. Menarik nih. Lalu ada juga data-data COVID, data-data foreign exchange, dan lain-lain gitu. Dan ini balik lagi ya, ada yang emang gratis, ada yang kita harus bayar buat dapat akses ke datanya. Oke. Selanjutnya ada history, teman-teman. History itu oke, ini dulu mungkin masih history ya. Sekarang dia agak sedikit revamping, namanya activity di sini. Di dalamnya ada query history, ada copy history juga. Nah, query ini ya kalau kita running query, ini kemarin sudah sempat coba-coba sebenarnya. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Lalu ada copy history juga kalau kita ada copy data dari suatu tempat ke tempat lain sih ini. Ya. Oke, next. Warehouse. Oke, warehouse itu ada di admin sekarang. Ini ada usage ya. Nah, ini ya usage per hari, bisa di per hari, bisa di per jam atau per bulan gitu kan. Serta bisa di filter-filter juga sih, seru ya. Ada all account, all usage step-nya ini apa. Nah, satu yang harus dipahami gitu kan. Snowflake ini dia memisahkan ya yang namanya storage dan juga compute ya. Artinya di sini ketika kita mau melakukan komputasi, kita juga harus menjalankan yang namanya warehouses. Nah, warehouses ini ya sederhananya adalah instance ya, instance buat dia melakukan komputasi. Jadi ada storage-nya di mana database itu tersimpan, dan ada si warehouse ini di mana dia yang akan bekerja untuk melakukan processing, baik itu menarik data nantinya gitu ya, transport data, atau misalkan buat ya menjalankan query gitu kan. Nah, ini dia scalable, artinya kalau di Snowflake ini kita bisa tentukan gitu kan, warehouse-nya kita mau pakai warehouse ukuran berapa. Jadi ini misalnya kalau kita mau nyalain ya, ini kita bisa pilih size-nya. Tentunya semakin besar size-nya semakin mahal ya, dia hitungannya per hour gitu kan kreditnya. Dan ada beberapa advance option yang bisa di setup, misalnya kayak auto resum. Ini kalau kita tahu kadang mungkin kita lupa gitu kan, udah pakai terus gak dinyalain. Nah, ini ada fungsi-fungsi yang menarik buat menjaga itu sehingga tidak kaget tiba-tiba bangun tidur, wah kredit saya habis gitu kan, bisa diomelin orang sekantor. Ini ada auto resum dan auto suspend, artinya kalau dia dipanggil atau akan digunakan, dia akan nyala sendiri, dan kalau udah nggak dijalankan, dia akan mati sendiri. Ini bisa di setup juga berapa lama buat suspend after berapa menitnya gitu kan. Sekarang kita cancel dulu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini dari resource monitor juga kalau kita mau bikin
monitoring di resource-nya. Nih, misalkan kita bisa bikin di sini ininya apa, kredit kuotanya berapa, monitornya misalkan warehouse-nya yang mau kita monitor, warehouse yang mana, yang ini misalnya gitu kan. Lalu kita bisa customize dan lain-lain. Nah, ini ada customnya gitu ya, kayak suspend immediately kalau udah berapa persen kreditnya digunakan dan seterusnya. Kita nggak akan bikin itu sih sekarang. Next ada roles, user and roles. Ini ya tentunya usernya siapa ya. Ini ada Snowflake yang default dan juga ada Bima Putra 1 nih yang aku bikin buat akunku tadi. Nextnya ya nih security. Kalau kita ada network policy gitu kan, allow, block gitu. Ada billing, ada ya ini billing pakai credit card gitu ya buat pembayaran. Ada konteks, ini untuk informasi organisasi, ini ada email saya, silahkan. Buat apa juga ya. Ada account-nya juga, ini account yang terbikin, dan ya partner connect. Kalau misalkan kita mau partnership dengan partner-partner lain gitu kan. Dia ada partnership sama Fivetrend, ada High Touch dan lain-lain. Menarik, banyak juga. States gitu ya. Ya ini buat data ingestion, ada States, Matillion, menarik nih. Fivetrend juga. Banyak banget. Ada beberapa kategori nih, ada CI/CD, ada data integration gitu kan. Ada data science nih, Alteryx. Ya, ini well name semua nih. Kita sering dengar harusnya gitu ya beberapa produk-produk ini. Oke, balik dulu lah. User, ya ini tadi pilih-pilih user gitu ya. Sistem admin. Nah, ini ada beberapa dokumentasi buat lebih detailnya lagi gitu teman-teman ya. Oke, nah ini ada informasi, jadi nanti kita bakal pakai datanya si Citybike atau data Citywide Bike Sharing gitu ya di New York City USA. Nanti kita bakal pakai itu. The team want to run analytics on data, artinya nanti kita seolah-olah ada tim yang bakal melakukan analisis di data itu. Dan ya, gimana kita bisa setup data warehouse-nya, gimana kita bisa prepare datanya supaya teman-teman analytics bisa melakukan ya mungkin kayak data analis BI gitu ya, atau data engineer juga bisa melakukan query ke data Citybike ini yang tempatnya sekarang mungkin masih di tempat lain, belum di Snowflake. Oke. Nah, ini dia akan nanti di sini kita bakal cobain juga datanya itu CSV, cuman kita juga bakal bahas kalau datanya itu JSON ya, JSON weather data. Nanti ada JSON data cuaca yang filenya dalam bentuk JSON atau non-structured data juga nanti. Oke, gitu aja. Let's move to preparing to load data. Nah, di step ini kita bakal belajar caranya bikin database dan bikin tabel juga ya, database, tabel. Lalu external states ini maksudnya adalah ketika kita membawa data dari satu tempat ke tempat lain, itu harus diidentifikasi dulu nih stagingnya ada di mana, tempatnya, datanya ada di mana sih yang mau kita masukin gitu kan. In this case nih nanti bakal disimpan di AWS S3. Jadi datanya ada di AWS S3, itu yang bakal kita setup supaya bisa masuk ke tempat kita gitu. Lalu kita juga bikin file format ya. Artinya ketika kita mau memasukkan CSV-nya juga harus kita definisikan dulu supaya nanti kita bisa tarik datanya gitu. Nah, ini ada notifikasi lagi. Ada informasi bahwa ada beberapa cara sebenarnya buat masukin data ke Snowflake-nya gitu kan. Termasuk copy comment, ada Snowpipe juga, ada external connector, ada third party ETL atau ELT solution. Ini yang tadi kayak ada States, ada Fivetrend, Airbytes dan teman-temannya. Untuk detailnya ada di dokumentasi, mungkin kita ngintip aja sebentar. Oke, ada lumayan. Ini ada beberapa step yang bisa dilakukan gitu ya, beberapa cara, beberapa metode yang bisa digunakan lebih tepatnya. Oke. Nah, benar kan? Jadi datanya ada di AWS S3 bucket yang lokasinya ada di US East Region. Nanti kayak gini nih, snippet datanya ada trip durasi, ada start time, stop time, dari mana sampai mana, latitude longitude, ya gitu sih, dan lokasinya ada di mana. Oke, nanti kita bakal mulai dari bikin database dulu, bikin tabel setelah itu. Oke. Nah, let's lanjut ya. Sekarang kita bakal bikin database-nya nih. First, let's create database called Citybike gitu kan.
Lalu kita lihat dulu sebentar. Dia create database dari worksheet, kemudian role-nya juga ini dijelaskan maksudnya gimana. Oke, kita verifikasi datanya, baru membuat tabel. Oke, kita mulai dulu dari bikin database-nya dulu ya. Ini kita bisa masuk ke sini untuk bikin database. Caranya salah satunya adalah kita masuk ke database sini, gitu ya. Ini ada plus database, jadi kita tinggal masukin aja. Oke, ikutin yang di tutorial aja ya. City Bike gitu kan. Ya kasih komen misalkan City Bike dataset gitu. For training kita create. Oke, langsung kebentuk database-nya lumayan cepat ya. Nih kita bisa lihat ada beberapa informasi privilege-nya, yang owner-nya. Lalu ada information schema, ada public information, ada tabel-tabelnya, ada apa aja yang akan kita buat ya tabelnya. Dan ya, ini ada beberapa setup kayak tables, view, stage, file format, pipes, dan seterusnya gitu kan. Sekarang next-nya adalah kita bikin tabel. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk bikin tabel tuh kita bisa gunakan DDL ya teman-teman. Jadi kita bikin data definition language-nya. Yang asik DDL-nya ini gratis ya kalau kita bikin tabel jadi nggak ikut masuk billing. Oke. Nah, sekarang kita bikin tabelnya. Kita masuk ke worksheet nih buat kerja. Kita bikin worksheet baru, namanya kita bikin apa? Snowflake tadi apa sih? Zero to Snowflake lah ya. Bebas sih sebenarnya, ini selera aja. Snowflake. Oke. Next. Oh, ini ngintip pergi kau. Oke. Next-nya adalah kita bikin tabel ya. Bikin tabel yang namanya trips. Nih ya, table trips. Kita tinggal copy aja sih sebenarnya. Well, the idea adalah di sini kita bikin ya di City Bike public, pastiin ini di tempatnya di public, lalu siapa yang akan jalankan di mesin mana. Ini kebetulan aku udah ada 2, tapi kita di compute warehouse aja dulu jalaninya. Jadi teman-teman kalau baru bikin harusnya cuma ada yang compute warehouse aja sih. Nah, ya, ini aku kasih penjelasan sedikit buat TDL-nya. Jadi intinya di sini kita mau bikin atau replace table. Ketika udah ada table-nya dia akan replace, kalau belum ada dia akan bikin. Namanya trips, isinya trip duration, short time, stop time, dan seterusnya sesuai dengan skema data yang mau kita bikin yang ada di tempat, sesuai dengan data yang ada di S3-nya tadi ya. Ini ada di sini, ikutin. Dan next-nya adalah tipe datanya. Oke. Ini kita bisa jalaninya tinggal press ini aja. Atau kalau yang suka pakai shortcut bisa di control enter ya, atau command enter kalau di Mac gitu kan. Nah, ini dia table trips successfully created. Artinya tabelnya udah kebikin, teman-teman. Kita bisa make sure gitu kan. Kalau kita masuk ke bagian data di sini, City Bike, public tadi ya, tables. Belum masuk. Kita refresh dulu deh. Tables, ada trips, ya kan? Ini dia ada table definition-nya atau DDL yang tadi kita bikin, privilege-nya, kolomnya ada apa aja, data preview yang artinya kosong karena kita belum masukin data kan, atau copy history. Gitu. Balik lagi kita ngapain nih? Tadi udah bikin tabel, udah bikin data, udah bikin tabelnya. Next-nya adalah ini tadi ngecek ya. Next-nya adalah bagaimana kita bisa memasukkan datanya. Di sini kita pakai external stage ini nih yang harus dibikin nih. Seperti yang tadi aku bilang, kalau kita mau ambil data dari satu tempat ke tempat lain, kita harus bikin stagingnya dulu, teman-teman. Oke. Nah, lanjut create an external stage gitu kan. Sini kita lihat caranya adalah kita masuk di City Bike ini, lalu public gitu ya. Stage di sini nih sebenarnya bikinnya. Nanti kita sambil lihat lagi. Oke. Di sini kita create stage di Amazon S3 gitu ya stage-nya, karena datanya emang tersimpan di Amazon S3. Jadi kita bakal pakai itu. Oke. Langsung create stage, ada banyak ya. Jadi karena dia cloud agnostic boleh dibilang gitu kan. Jadi bisa dari S3
dari S3. Jadi bisa dari AWS, bisa dari Azure atau dari yang GCP gitu ya, bisa juga kan. Berarti nanti di sini apa nih? Di sini kita punya Google Cloud Storage gitu kan. Kalau di Azure, kalau nggak salah Blob Storage ya, aku lupa deh. Dan Amazon S3 gitu kan. Ya, kita pakai yang Amazon S3. Di sini dia ketika kita mau bikin stage dari Amazon S3, dia udah bikin kayak default sintaknya. Jadi kayak kita tinggal perlu ganti-ganti nama, URL, dan kalau ada kredensialnya. Seperti itu. Sini. Nah, ini ya. Namanya City Bike Trips gitu kan. Kita tinggal ikutin aja. Ini tinggal ganti ininya. City Bike Trips. Nextnya URL-nya. Ini. Jangan lupa ada petik. Ada petik harus diikutin. Nah, lalu kredensialnya. Oke. Karena ini public, jadi kita nggak perlu pakai kredensial. Yang artinya kita bisa komen dia. Atau tambahin strip-strip 2 gitu ya. Oke, I think udah. Kita bisa create stage. Oke, jadi udah ada stage-nya ya, external stage City Bike Trips. Jadi gimana ya, buat gambarin stage ini tadi kan. Jadi kita punya data yang disimpan di S3 ini. Istilahnya kita mau si Snowflake ini kenalan dulu sama S3-nya. Nih loh, datanya ada di sini, lokasinya, gitu kan. Dan nanti si Snowflake ini dia bisa berkomunikasi dan tentunya nanti akhirnya kita bisa loading datanya gitu. Oke, nah ini kita bisa lihat nih ada perintah list add city bike trips kalau kita mau lihat ada apa aja di S3 tadi. Oke, kita jalanin ya. Kita balik ke worksheet misalnya zero to Snowflake. Ini kita bisa bikin di bawahnya aja sih, selama ini ada titik komanya untuk nutup semikolonnya gitu kan. Kita bisa jalanin di sini kayak yang aku tadi bilang, ini pakai shortcut aja command enter. Nah, nanti dia bakal jalanin dan tunjukin ada apa aja. Nih misalnya S3 Snowflake Lab City Bike Trips gitu kan. Lalu ada file-filenya, ada table embedded portal, ada file JSON, dan seterusnya. Ini ada yang csv.gz gitu ya, dikompres dia, dan seterusnya. Ada hashing MD5-nya, ada tanggalnya, ada size-nya. Lumayan. JSON-nya ini 4 GB, 4 GB, ya, itulah ya. Oke, ya ini bisa di-sort juga. Jadi intinya kita udah bisa lihat di S3 itu ada apa aja. Tanpa kita ya harus masuk ke S3-nya gitu kan. Tapi kita udah bisa tahu apa-apa. Next-nya, di sini sebelum kita bisa loading datanya ke dalam Snowflake, kita harus buat file format yang sesuai dengan struktur data kita di S3-nya gitu kan. Nah ini ada sintaknya sih. Intinya sih kita siapkan file format CSV, tipenya CSV, ada setting-setting lainnya ya, compression, field delimiter, lalu ada comment juga, ada timestamp, dan lain-lain gitu. Ini sih sebenarnya bisa kita jalanin di workspace aja. Nanti kita lihat, kayak kita copy aja dulu, kita copy, kita jalanin di sini. Oke, so let's start. File format CSV successfully created. Jadi kita udah bikin file format CSV buat nanti kita loading datanya. Untuk verifikasi nih, kita bisa cek di sini, lalu di data ya, sama kayak kita lihat stage tadi. Jadi database-nya apa? Schema public. Ini ada stage tadi yang kita bikin ya, City Bike Trips. Ini ada file format juga CSV di sini. Nah ini kayaknya harusnya bisa bikin di sini juga nih. File format. Oke, ya. Sama ya, kita bisa jalanin lewat sini juga gitu kan. Tadi berarti yang membuat si membuat si stage juga bisa lewat workspace ya. Worksheets. Maaf. Oke, kita masuk ke worksheet lagi. Next-nya ada apa? Nah, ini bisa lewat komen juga nih, show file format in database City Bike. Kalau tadi kita lewat UI-nya ya. Kalau ini kita bisa cek juga. So kita jalanin deh. Nah, ini ya, kita ada CSV, City Bike, public, bla bla bla, dan option-nya. Nih, yang tadi kita masukkan semua. Oke, next-nya ada apa? Next-nya, yes, itu buat preparasi data sudah selesai nih. Berarti kita nih, next-nya kita bakal loading datanya ya. Kita bakal coba loading datanya sekalian deh.
Oke. Di sini oke, pertama ini ada opsi untuk kita scale. Kita bisa scale up si warehouse kita. Artinya sebelum kita melakukan proses transfer datanya, kita bisa gedein dulu gitu ya. Biar lebih cepat harusnya gitu kan. Nah, ini ada nanti di sini dia coba ke extra large gitu kan. Nah, lalu bisa juga dibikin yang small gitu ya. Nanti sesuai kebutuhan aja, bisa di save. Lalu kita akan menggunakan fungsi copy gitu kan untuk bawa datanya dari City Bike Trips ke table kita. Oke, jadi ini ada caranya ya. Oke, kita langsung aja dari sini sih sebenarnya. Kalau untuk masukin datanya sih cepet aja sih ya. Kita bisa pakai copy. Ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Oke, jadi kita paste gitu ya. Selanjutnya kita tinggal running aja. Control Enter. Ya ini sih intinya kita akan jalanin di compute WH ya. Cuman tadi kita nggak perlu scaling up aja, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau coba scale, bisa diikutin yang step tadi. Kalau ini kita langsung masukin datanya. Ada deh, nggak apa-apa sih. Oke, nextnya apa? Sambil nunggu dia menarik data, kita cek dulu ya teman-teman ya. Ini copy. Nah, nanti dia akan masuk nih. Kita bisa lihat prosesnya. Oke. Oh, oke. Nanti dia akan cobain truncat table-nya juga. Terus ngetes, ngeload lagi datanya, tapi pakai mesin yang lebih besar. Artinya, ya mesin yang sama tapi di scale. Gitu ya, dibesarin untuk kapasitasnya. Dan dia akan di sini tunjukin kalau semakin besar filenya. Kalau semakin besar transfernya akan semakin cepat gitu teman-teman ya. Oh, ini masih jalan nih, 58 detik, 59 detik. Kayaknya aku pakai extra small deh mesinnya deh kalau nggak salah ya. Ya benar ya. Extra small ini udah produce low 46 juta. Betul? Nah, ya nggak terlalu lama juga sih sebenarnya ya. Ini dia akan menunjukkan gitu ya file-filenya. File ini, dan seterusnya 2013 sampai 2018 gitu kan. Statusnya udah keload semua, berapa jumlah row yang diparse dan yang di load, ada errornya, limitnya berapa untuk menampilkan error atau menentukan error dan seterusnya. Jalannya 1 menit 9 detik ya untuk membawa berapa data tadi ya. Tadi berapa jumlahnya? Kalau kita klik ya dapat detail deh. Nah, ya 1,5 GB buat scanning gitu ya. 376 row file, artinya 376 row. Filenya 100% keisi. Ya ini enaknya nih gini nih. Kalau kita masukin, nanti kalau kita query juga gitu ya. Kayak ini ada error parse-nya berapa? 120. Nah, ini ada keisi semua gitu kan. Dan nilainya ya dia ada statistiknya sedikit-sedikit nih. Ya, 120 ini paling sedikit nih berapa nih? Set gitulah ya. Totalnya ada 61 juta berarti. Lumayan. Oke, gitu cara loading datanya. Kita lihat lagi apa yang mau dilakukan di loading data. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan data warehouse buat analytics. Jadi, seperti yang tadi udah disebutin ya, si storage dan juga si compute ini dipisah. Jadi, untuk memproses data di sebuah storage-nya itu kita bisa punya beberapa compute kan, dan compute-nya bisa dibagi-bagi ke orang-orang tertentu yang emang membutuhkan. Artinya kita bisa bikin compute yang apa ya, yang kecil-kecil atau yang besar tergantung dengan kebutuhan. Misalnya kita bisa bikin satu compute khusus buat data ingestion-nya gitu kan. Lalu ada satu yang dipakai buat ad hoc query. Misalkan satu dipakai buat external team gitu kan, buat mereka nge-query juga. Dan enaknya kita bisa monitor nih penggunaan dari masing-masing compute-nya kayak gitu. Dan serta masing-masing compute tadi dia akan mengakses ke data yang sama gitu sih. Oke. Masih ada beberapa task ini sebenarnya, cuman kayaknya untuk yang sekarang sampai sini dulu. Nanti selanjutnya kita bakal bahas ke membuat warehouse yang baru gitu ya untuk analytics. Lalu ini ada gimana nge-query-nya juga di situ. Lalu bekerja dengan JSON dan seterusnya. Gitu sih. Oke.
sampai sini dulu, semoga bisa bermanfaat atau teman-teman yang mau belajar bisa ngikutin gitu kan. Kalau bingung-bingung dengan bahasa Inggris, di sini kita bahas dengan bahasa Indonesia, teman-teman bisa ikutin. Kalau ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar nanti dapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Oke? See you guys.